disiplin tadi kan, dan ya ke depan kan kita tadi di sambutan Pak Kapolda, disiplin tercermin dari bagaimana disiplin berlalu lintas seperti itu. Dan ini menjadi penting juga disiplin berlalu lintas ini. Tadi sudah disebutkan kita sebagai destinasi pariwisata yang mendapatkan kunjungan dari banyak wisatawan dan juga kunjungan dari pejabat kenegaraan, protokol menjelang G20. Pasca pertemuan di Bali, siapa tahu mereka juga akan banyak juga rombongan-rombongan yang akan melanjutkan perjalanan berwisata ke daerah kita. Terhadap tamu-tamu protokol kenegaraan kan ada pengaturannya tersendiri, ada fasilitas yang digunakan, undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa. Kalau masyarakat kita tidak dikasih pencerahan, tidak mengetahui ini sebenarnya sedang ada tamu negara, mereka tidak disiplin, bahkan nanti nyolong dalam rombongan dan lain sebagainya. Ini kan mencoreng juga citra kita sebagai tuan rumah. Lebih daripada itu, kita berharap masyarakat menegakkan disiplin di jalan raya untuk mengurangi kecelakaan di jalan raya yang jumlahnya di daerah kita ini sangat tinggi ya. Tentu kita berharap di usia-usia produktif itu jangan menjadi korban lalu lintas, dengan cara kita sama-sama menegakkan disiplin berlalu lintas. Pemerintah tentu berusaha, sadar betul ada destinasi yang tingkat kemiringannya yang di satu sisi kadang estetik, tapi kita memang menyiapkan itu dengan kelengkapan keamanan dan lain sebagainya. Itu tugas dalam hal ini sekali lagi operasi Rinjani 2022 ini momentum untuk kita meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas untuk mendukung berbagai program, antara lain pariwisata. Kita akan menjadi tuan rumah besok Ironman kan ada ini atraksi dan juga mengambil tempat di jalan raya. Mari sama-sama dukung. Kami memahami ada juga aturannya, kalau memang untuk kedaruratan ya ada fasilitas, ada pengaturan. Kita paham lah, ini ada event, ada tamu negara dan lain sebagainya. Ini tugas Pak Kadis Perhubungan nanti juga terus melakukan pencerahan kepada masyarakat melalui forum lalu lintas dan lain sebagainya, bergerak melalui tokoh masyarakat. Kita juga menghimbau dan lain sebagainya, sehingga orang nyaman bukan hanya menikmati pemandangannya, tetapi di jalan juga sudah merasa nyaman untuk bisa menikmati destinasi dan lain sebagainya. Satu lagi Pak, mengenai penghapusan data STNK ini kan 3 tahun yang tidak bayar pajak itu dihapuskan. Apakah akan ada nanti regulasi ataupun dispensasi dari Pemprov sendiri Pak mengenai hal itu? Iya, kebijakan dispensasi serangkaian dengan upaya juga ikhtiar untuk bagaimana mengoptimalisasi keberadaan ini untuk pendapatan daerah ini juga kembali lagi kepada peningkatan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Daripada nanti tidak melakukan legalisasi dan lain sebagainya, tentu kita akan manfaatkan, kita pertimbangkan sebagai sebuah inovasi untuk bagaimana optimalisasi pendapatan daerah, dan juga sekali lagi mendidik disiplin untuk taat membayar pajak dan retribusi juga. Pajak dan retribusi itu kembali lagi kepada pembangunan daerah kita. Ini kan banyak yang udah mati sampai 3 tahun, 4 tahun kendaraannya Pak. Apakah akan ada bantuan atau seperti apa program dari pemerintah nanti untuk menghidupkan itu lagi Pak? Iya, kan ada relaksasikah namanya, dispensasikah, nanti ada regulasi-regulasi yang kita siapkan, yang intinya tadi seiring dengan peningkatan disiplin itu, disiplin juga membayar pajak dan retribusi, yang itu adalah tugas dari pemerintah. Tentu tidak arif kita membutuhkan layanan transportasi, jalan yang mulus, jalan yang baik, tetapi kita tidak memiliki kesadaran untuk membantu pemerintah
membayar pajak dan retribusi. Nah, ini kan tidak fair juga. Pajak retribusi itu dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai pendapatan asli daerah yang sebesar-besarnya kembali lagi nanti untuk meningkatkan kualitas jalan dan lainnya seperti itu, rambu-rambu, PJU-nya dan lain sebagainya seperti itu. Nah ini pemerintah kepada yang abai, yang lalai membayar pajak retribusi, kita harapkan disiplin juga. Nah ini momentumnya seperti itu. Ini mungkin satu terkait retribusi dan pajak. Ini sekarang sepeda listrik tuh di NTB ini, tapi itu kan tidak membayar pajak listrik, mereka sudah menggunakan jalan-jalan umum. Kira-kira perlu pergub enggak? Ya nanti itu kan kita terus mengkaji kebijakan ini. Di satu sisi ini kita campaign terhadap penggunaan energi baru terbarukan, kemudian yang energi ramah lingkungan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah insentif itu bagi mereka. Dan mengenai konteks yang tadi kita lihat perkembangan lebih jauh regulasinya, pada saatnya nanti semua sudah berkonversi ke listrik. Nah nanti bagaimana pengaturan. Terima kasih Pak.